nggak sespesial itu sih sepatunya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Ranger Special Edition. Nah, ini dia sepatunya ya. Dan ini saya pilih yang warna navy black seperti ini. Kemudian size-nya sendiri ini size 43. Panjang insole-nya ada di 27 cm ya, seperti itu. Nah, namanya sendiri ini ada embel-embel Special Edition. Nah, apakah sepatu ini sespesial itu? Nah, kita akan cari tahu nanti di akhir video ya. Nah, seperti biasalah sebelum kita lanjut ke sana, kita akan bahas dulu untuk harga, kemudian bahan, bobot, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini ya. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi pertama kita akan bahas dulu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini lumayan mahal ya, yaitu dibanderol di kisaran harga 950 sampai dengan 1.100.000 ya. Kalian bisa compare lah di toko-toko online yang ada di Indonesia ya, seperti itu. Nah, kemudian buat kalian yang ada di area Badung Bali ya, mengunjungi Badung Bali, kalian bisa dapetin sepatu ini di toko SW Sport yang ada di depan Gor Badminton Sri Sedana ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bobotnya sendiri, ini setelah saya timbang, yang kanan itu ada di 330 gram, sedangkan yang kirinya itu cuma 321 gram ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan yang digunakan di dalam sepatu ini. Pertama, di bagian uppernya ya. Nah, untuk uppernya sendiri dia mengkombinasikan 3 bahan ya. Pertama ada bahan breathable mesh yang mengcover area toe box. Kemudian juga dia menggunakan bahan TPU hot mat seperti biasa. Selanjutnya di bagian belakangnya atau di bagian heel counternya ini dia menggunakan bahan synthetic leather seperti ini ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini memang kelihatan dan juga terasa premium ya. Jadi pas dipegang itu udah berasa kualitas dari bahan uppernya ini benar-benar bagus ya, seperti itu. Nah, untuk di bagian toe boxnya sendiri ini nggak ada lubang breathable ya. Jadi ini cuman variasi doang ya, titik-titiknya ini, jadi nggak ada lubang-lubangnya. Dan untuk meshnya sendiri motifnya ini keren sih, dan juga berasa breathable juga ya pas dipakai ya, jadi nggak terlalu panas lah sepatunya, seperti itu. Nah, kemudian untuk TPU hot melt-nya sendiri seperti biasa dia mengcover area toe box atau di sisi bagian jari-jarinya ini ya. Fungsinya sendiri udah tentu ini menjaga durabilitas dari sepatunya dan juga melindungi kaki kalian ya, terutama di area jari kaki ya, seperti itu. Nah, untuk motifnya sendiri ini nggak hitam polos ya, jadi berasa kayak ada serat-serat karbon kayak gini ya, jadi kelihatan keren sih pas kita lihat ya, seperti ini. Dan kemudian untuk synthetic leathernya sendiri ada di sisi bagian belakang atau di bagian heel counternya ya, dan ini juga berasa premium banget ya untuk synthetic leathernya, dan ada motif seperti ini ya. Nah, kayak sisik-sisik ular seperti ini ya, keren sih. Kemudian dia juga ada sedikit lubang-lubang breathable area ya di bagian belakangnya sini ya. Nah, selanjutnya untuk lidah sepatunya dia full menggunakan bahan mesh seperti ini. Nah, kemudian untuk logo Li-Ning sendiri ini tempelan ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tali sepatunya ini standar ya, dia menggunakan hole seperti ini atau lubang-lubang seperti ini. Selanjutnya ya, untuk di sisi bagian dalamnya. Nah, untuk di sisi bagian dalamnya sendiri, untuk insole-nya ini dia terbuat dari bahan
bahan EVA dan ini udah berbentuk cup, dan memang untuk insole lining yang seperti ini ya memang biasa dipakai di sepatu-sepatu high end dan juga mid end dari sepatu lining ya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan yang low end itu yang berbentuk cup itu biasanya sama kayak sepatu yang ada di Li-Ning Cloud SX2. Kemudian yang terbaru juga untuk Li-Ning seri Ranger Light Z1 juga sama ya, untuk insole-nya masih pakai insole yang low end ya, karena memang harganya masih di 700.000 ke bawah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk Li-Ning collarnya sendiri atau pelapis di sisi bagian dalamnya ini benar-benar enak banget ya, nyaman banget pas dipakai. Jadi pas dipakai itu berasa adem dan juga enak lah di kaki ya, seperti itu. Kemudian untuk spons di area kaki ini, untuk di area tumit atau di area mata kaki atau di bagian heel counternya sendiri ini juga benar-benar tebel, tapi juga tetap empuk pas dipakai. Jadi pas dipakai itu benar-benar kayak kaki kita itu disanggah dengan baik ya, seperti itu. Enak banget pas dipakai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian belakangnya sini, nah ini dia juga udah pakai TPU insert ya, jadi sebagai stabilisernya juga, dan juga tentunya untuk menopang heel kaki kalian ya pas bergerak, jadi berasa lebih nyaman dan juga berasa lebih sportif lah sepatunya ya, seperti itu. Nah, kemudian ya kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, untuk di bagian midsole-nya sendiri sudah tentu dia pakai bahan Pylon ya, jadi masih sama ya, untuk bentuk dari midsole-nya sendiri itu sama persis sama seri-seri Li-Ning Ranger lainnya ya, jadi nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk di outsole-nya sendiri pun sama ya, untuk patternnya sama, bahannya sama, dia pakai rubber karet non marking seperti ini. Rubbernya ini berbentuk flower grip ya, dibilang oleh Li-Ning ya, jadi dia berbentuk bunga-bunga seperti ini. Nah, ini beda ya warnanya, jadi antara yang depan dan belakangnya ini terpisah, jadi beda warnanya sedikit. Yang di belakangnya agak sedikit lebih gelap, yang di depannya agak sedikit lebih cerah untuk navy-nya ya, seperti itu. Nah, itu dia ya untuk bahan yang ada di dalam sepatu ini. Sekarang kita akan bahas sedikit mengenai teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini yang siap untuk mendukung performa kalian di atas lapangan. Nah, pertama di bagian uppernya sendiri, dia menggunakan teknologi tough tip ya di sisi bagian toe box areanya sini. Tough tip ini adalah TPU hot melt ini ya, yang mengcover area jari kaki kalian ini. Fungsinya sendiri adalah untuk meningkatkan durabilitas dari sepatu ini dan juga menjaga kenyamanan jari-jari kaki kalian, dan juga tentunya untuk melindungi kaki kalian dari resiko cedera ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian belakangnya atau di bagian heel counternya dia sudah ada TPU stabilizer ya, untuk menopang heel kaki kalian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di midsole-nya sendiri dia udah pakai teknologi Li-Ning Cushion ya. Jadi ini beda dengan Li-Ning Ranger 6 Lite yang udah pakai Li-Ning Cloud ya. Jadi ini masih standar ya, dia pakai Li-Ning Cushion biasa ya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk feel sendiri nggak terlalu berbeda ya, feelnya memang berasa agak keras, tapi memang masih ada rebound energi dari midsole-nya ini ketika kalian bergerak ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midfoot area-nya sini dia sudah menggunakan bahan TPU insert ya, tapi belum ada carbon fibernya, dan juga di samping sisi kiri kanannya ini belum ada stabilisernya ya, jadi dia polos, cuman menggunakan bahan TPU insert atau crowbar lock ya di dalam sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian gripnya sendiri ya, dia menggunakan teknologi flower grip ya, yang bentuknya emang kayak bunga-bunga gini, dan memang diklaim ini memiliki pattern yang mampu meningkatkan movement kalian dan juga mampu memberikan support untuk sudden move kalian yang jauh lebih baik. Dan ketika dipakai memang ini lengket banget sih ya. Dan satu yang membuat saya terkesan memang untuk ketebalan dari gripnya ini memang benar-benar terlihat tebal ya. Jadi saya rasa ini pasti akan jauh lebih baik dari seri Li-Ning Ranger 6 Lite dan juga seri Ranger Light Z1 ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Jadi kalau saya lihat dan juga saya rasakan langsung sepatunya, sebenarnya sih dari feel-nya sendiri tuh nggak terlalu berbeda dengan seri Ranger 6 Lite ya, kecuali memang ini lebih lentur sedikit ya ketika dipakai dari seri Ranger 6 Lite.
mengenai feel midsole dan juga insole-nya itu sebenarnya sih sama persis ya. Di bagian heel counter itu sama persis, kemudian karakter dari uppernya ketika dipakai itu pun sama persis ya. Mengenai sizing pun juga sama persis dengan seri Ranger 6 Lite ya, seperti itu. Kemudian kita akan bahas mengenai feel keseluruhan dari sepatu ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, memang di bagian uppernya itu feel-nya itu masih sama dengan seri Ranger 6 Lite, kemudian seri Ranger TD pun sama ya. Kecuali memang untuk perbedaannya dengan seri Ranger 6 Lite, sepatu ini ya ini dia lebih lentur sedikit ya. Nah, seperti ini. Jika dibandingkan dengan seri Ranger 6 Lite, mungkin itu dipengaruhi oleh bahannya ya, karena memang di Ranger 6 Lite sendiri itu bahannya di area toe box-nya itu full di cover oleh bahan synthetic leather. Kalau di sini dia pakai mesh ya. Tapi memang untuk hentakannya ini, nah ini enak banget sih ketika dipakai ya. Jadi berasa ada power tambahan ketika kalian jinjit. Kemudian kalau untuk feel di uppernya sendiri, kalau ademnya sendiri ini enak sih. Ini sama feel-nya kayak Ranger TD ya. Jadi pas dipakai itu berasa adem. Kalau kita compare dengan Ranger 6 Lite itu lebih panas ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kalau kita compare dengan Li-Ning Ranger Lite Z1 ini lebih panas feel-nya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk fitnya di kaki itu sama persis dengan seri Ranger 6 Lite ya, jadi nggak ada bedanya. Berbeda dengan seri Ranger Lite Z1 yang memang dia punya karakter sizing yang berbeda ya. Karena memang Li-Ning Ranger Lite Z1 itu beda kategori ya, dia masuk ke low end untuk size-nya sendiri ya, seperti itu. Jadi nggak ada size yang 42, 1/3 dan juga seterusnya. Dia size-nya polos 1, 42, 43 ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau di bagian midsole-nya sendiri, kalau menurut saya pribadi ini feel-nya sama persis dengan seri Ranger 6 Lite dan sedikit berbeda dengan Ranger TD, di mana memang Ranger TD itu lebih empuk feel-nya dari ini. Dan kalau kita compare dengan Li-Ning Ranger Lite Z1 sendiri juga feel dari midsole-nya ini berasa lebih keras ya kalau kita compare dengan dua sepatu tadi ya. Jadi itu untuk feel di bagian midsole-nya. Nah, kemudian selanjutnya untuk fleksibilitas sendiri, kalau kita compare dengan Li-Ning Ranger TD itu lebih lentur Ranger TD, dan juga kalau kita compare dengan Ranger Lite Z1 juga lebih lentur yang Z1, tapi sepatu ini jauh lebih lentur dari Li-Ning Ranger 6 Lite. Nah, kemudian untuk stabilitas ini rata-rata sama ya. Seri-seri Ranger itu punya stabilitas yang kurang lebih sama lah, karena memang teknologinya sama, midfoot teknologinya itu sama, jadi nggak terlalu berbeda ya untuk stabilitasnya sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk grip juga sama persis ya, jadi enak banget, kecuali memang grip yang ada di Ranger Special Edition ini benar-benar tebal banget, jadi jauh lebih tebal dari Ranger TD, Lite Z1 dan juga Ranger 6 Lite ya. Jadi ini yang paling tebal, dan saya yakin sih durabilitasnya pasti lebih bagus ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa ya untuk insole? Nah, untuk insole feel-nya tentu berbeda dengan seri Ranger Lite Z1. Nah, ini dia berasa solid tapi keset. Nah, kemudian berasa juga menyangga full kaki kalian. Kalau kita compare dengan Ranger Lite Z1, memang dia empuk tapi cepat aus ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia ya untuk di bagian insole-nya, dan juga di sisi bagian dalamnya ya kurang lebih sama lah, jadi merata lah untuk feel-nya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini, dan sedikit perbedaannya dengan seri Ranger lainnya ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalkan kalian mau coba sepatu ini masih recommended sih untuk dibeli ya, kalau memang kalian masih punya budget di harga 950 sampai dengan 1 jutaan ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dengan embel-embel special edition, sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi nggak sespesial itu sih sepatunya ya, karena memang nggak terlalu berbeda dengan seri Ranger 6 Lite ataupun seri Ranger TD. Bahkan kalau secara keseluruhan, kalau buat kalian yang suka sepatu empuk, itu saya lebih rekomendasi untuk beli sepatu Ranger TD ya dibanding sepatu ini ya, seperti itu. Nah, buat yang low budget, saya mungkin lebih prefer ke sepatu Ranger Lite Z1 ya, seperti itu. Tapi untuk durabilitas di bagian upper, saya jamin sepatu ini punya durabilitas yang lebih bagus dari Ranger Lite Z1 ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan Ranger 6 Lite dan Ranger TD ya merata lah, seperti itu ya. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini, dan sekilas mengenai teknologi, harga, bahan, dan juga bobot dari sepatu ini. Nah, semoga dengan adanya video ini menjawab rasa penasaran kalian dengan sepatu ini seperti apa, dan sekilas tentang feel yang saya rasakan tadi mungkin bisa membantu membayangkan gimana sepatu ini ketika dipakai ya, seperti itu ya. Nah, jadi demikian saja untuk review dari sepatu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.